Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu? Sehat kan? Nah, hari ini kita kembali lagi anak ibu ya, melanjutkan pelajaran kita mengenai teks tanggapan. Masih ingat kan pada pertemuan yang lalu kita mempelajari mengenai definisi teks tanggapan, jenis teks tanggapan, dan ciri-cirinya. Kali ini kita lanjutkan ya anak ibu. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari sama-sama dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, jangan lupa ya anak ibu ya, absensinya dicentrang. Kalau kita berbicara mengenai teks tanggapan, pasti ini sesuatu hal yang mengenai tanggapan ya. Nah, jadi teks tanggapan itu adalah suatu teks yang mengandung informasi yang di dalamnya terdapat ragam seperti ajakan, komentar, saran, dan lain-lain. Jadi informasi tersebut disajikan dalam pokok-pokok isi teks tanggapan, sehingga kita dapat membaca tanggapan secara keseluruhannya. Kemudian anak ibu, perhatikan yang bagus ya. Dalam teks tanggapan ini ada cara untuk menemukan informasi yang penting dalam teks tersebut. Untuk menemukan informasi yang penting dalam teks tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita lihat jenis kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya anak ibu. Kalimat tanggapan dapat berupa kritik, saran, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Nah, apa itu kritik? Apa itu saran, pujian, sanggahan, penolakan, dan persetujuan? Nah, perhatikan yang baik ya. Nah, yang pertama, kritik. Kritik berarti kecaman, tanggapan, atau kupasan yang disertai uraian mengenai pertimbangan baik dan buruk suatu pendapat atau paparan. Kritik dapat berisi pendapat yang membangun dan menjatuhkan. Kritik yang membangun dimaksud untuk memasukkan atau agar para peserta atau yang membuat teks tersebut bisa menerimanya. Jadi anak ibu dalam kritikan ini meskipun kita mengkritik, kita tidak boleh dari aturannya ya. Kita harus menggunakan kalimat yang santun, itu perlu diperhatikan. Yang kedua, kalimat saran. Saran merupakan pendapat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan mengatasi masalah. Saran berisi masukan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Nah, yang ketiga, sanggahan. Kalimat sanggahan ini merupakan ungkapan ketidaksetujuan dari suatu pendapat. Namanya menyanggah, artinya menolak. Sanggahan digunakan untuk membantah suatu pendapat. Dalam menulis sanggahan sebaiknya disertakan dengan argumen yang kuat. Nah, argumen yang kuat dapat memperkuat sanggahan di dalam teks tersebut. Jadi, walaupun menyanggah, ingat ya, kalimatnya harus santun. Yang keempat adalah penolakan. Penolakan ini berarti merupakan ungkapan tidak setuju terhadap suatu pendapat dalam menangani masalah. Penolakan disampaikan dengan argumen yang tepat. Argumen yang tepat dapat menghadirkan hasil yang berbeda.
Nah, inilah ya penolakan. Yang kelima, persetujuan. Kalimat persetujuan ini berarti kita mendukung suatu pendapat dalam menyingkapi permasalahan. Persetujuan dilakukan dengan membenarkan suatu pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, persetujuan dapat memuat pendapat pendukung tersebut, ya, sehingga persetujuannya itu jelas-jelas ya dapat diterima. Oke, anak ibu. Selanjutnya kita lihat simpulan isi teks tanggapan. Nah, simpulan merupakan intisari isi teks tanggapan. Oleh karena itu, untuk mencari gagasan pokok penting dalam menyusun simpulan teks tersebut, maka kita cari dulu gagasan pokok dalam tiap-tiap paragraf. Nah, dari gagasan-gagasan pokok itulah baru kita bisa menyusunnya menjadi sebuah simpulan teks tanggapan. Nah, dalam hal ini untuk menyusun simpulan isi teks, maka kita lihat yang pertama ada gagasan pokok dalam teks tanggapan. Nah, dalam mencari gagasan pokok dalam teks tanggapan, kita harus tahu dulu bahwa di dalam tiap-tiap paragraf ada gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok itu adalah yang menjadi hal pokok dalam sebuah paragraf. Nah, untuk mencari gagasan pokok tersebut, kita harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut keseluruhan, jangan dipenggal-penggal ya, keseluruhannya harus dibaca. Kemudian yang kedua, mencermati setiap paragraf. Yang ketiga, kita menyimpulkan ide pokok paragraf berdasarkan keseluruhan isi teksnya. Yang keempat, mencatat ide pokok dalam setiap paragraf teks tanggapan itu. Jadi, ide pokoknya ada di tiap-tiap paragraf. Yang kedua, simpulan isi teks tanggapan ini untuk menjadi sebuah simpulan, maka kita harus ya lihat dulu bahwa simpulan itu kan intisari teks tanggapan, maka kita ada cara-caranya juga ya. Untuk membuat sebuah simpulan teks tanggapan yang perlu diperhatikan, yang pertama tadi membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Kemudian ide pokoknya. Yang ketiga, menghubungkan ide pokok yang satu ya dengan sebuah simpulan teks. Kemudian ada simpulan teks tanggapan harus sesuai dengan isi teks. Ini artinya bahwa kalau kita membuat simpulan itu jangan lari dari pokok persoalannya. Yang kemudian simpulan teks tanggapan itu bukan berisi komentar atau opini ya. Jadi berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, simpulan teks itu merupakan intisari teks tanggapan. Dan yang terakhir, simpulan teks tanggapan memuat keseluruhan isi teks. Jadi intinya bahwa kalau kita membuat simpulan isi teks, benar-benar harus sesuai dengan teks itu. Apa yang dibahas teks itu, itulah yang akan kita ambil menjadi simpulan. Tapi jangan keseluruhannya dibuat. Ambil hal-hal yang pokok-pokoknya saja. Tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa dalam tiap-tiap paragraf ada ya pokok-pokok pikirannya. Jadi ambil yang penting-pentingnya saja ya anak ibu, yang menjadi intisarinya. Jadi jangan pula lari dari isi teks. Jadi simpulan itu sesuai dengan teks, jangan merupakan opini atau pendapat. Oke anak ibu, saya kira
Untuk teks tanggapan hari ini kita cukup sampai di sini saja dulu ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi anak ibu ya. Ini belum selesai ya nak. Ingat ya anak ibu, materi ini ada di PAS. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari sama-sama dulu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup materi kita pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.